Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisiwi Oktarini dari SMP Negeri 2 Kledung, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada anak yang benar-benar sama di dunia ini. Meskipun kembar identik sekalipun, mereka punya ciri khas tersendiri. Begitupun murid-murid kita. Mereka punya keunikan masing-masing. Lalu, bagaimana kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Mari kita simak video pembelajaran pada aksi nyata ini. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua saya perlakukan sama, tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat mereka nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak, agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Inilah pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dalam aksi nyata ini. Pada tahap perencanaan, saya melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid dalam belajar. Setelah itu, saya menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil tes diagnostik tersebut, agar pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah tes diagnostik yang saya lakukan di awal pembelajaran. Saya menggunakan Google Form. Dari hasil tes diagnostik awal tersebut, kemudian saya menyusun modul ajar. Tentunya, modul ajar ini saya sesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan inilah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas 9E SMP Negeri 2 Kledung. Saya cek dulu ya kehadirannya. Dari Arif, berhitung mulai. Masih tiga. Tiga itu yang tidak masuk berapa? Yang tidak masuk Indah. Dari sini ya. Nanti yang dua gimana? Maria kan? Maria. Ada yang tahu? Sehat semua hari ini ya? Ada yang sakit? Sakit fisik nggak ada? Sakit hati nggak ada? Medico Bu, terpercaya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat. Hari ini fokus kita belajar pada pewarisan kelainan sifat. Silakan dibuka buku paketnya halaman 141. Fokus kita hari ini adalah pewarisan kelainan sifat. Sudah dibuka semua? Kalau kemarin kita sudah bicara ada kromosom yang menyatakan laki-laki, kemudian
perempuan. Sudah bisa membedakan ya kemarin ya. Kalau perempuan itu dinyatakan dengan kromosom X, laki-laki X. Sudah paham ya? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kali ini, gue dan Niko akan mengunjungi salah satu desa yang unik yang berada di Garut, Jawa Barat. Pagi ini kami berada di Desa Cibului, salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Garut, dan ada satu hal yang unik yang membuat kami datang ke sini. Iya. Kita lihat yuk. Kamu lihat gini? Kenapa? Ada yang aluminium deh. Kita samperin aja dulu ya. Hai, adik-adik, gimana bermain? Dan ternyata ada dua anak yang memiliki gen albino. Kamu namanya siapa? Jaya Gunawan. Jaya Gunawan, Oke. sini dong. Kamu rumahnya di mana? Rumahnya mana? Oh, di situ. Oh, di situ. Ya udah. Yuk. Yuk kita main ke rumahnya yuk. Boleh ya? Bahkan bukan hanya kulit ya, Nat, ya, tapi Ya. dia juga bisa mengenai rambut, mata, jadi sehingga memberikan warna atau pigmen itu yang sangat minimal. Betul. Masyarakat di sini percaya bahwa keturunan albino merupakan gen warisan dari nenek moyang mereka yang keturunan Belanda. Uniknya, orang tua Jajang keduanya tidak ada yang albino, melainkan keturunan dari kakek neneknya. Nah kalau begitu kita juga mau sekali pemeriksaan juga nggak apa-apa ya? Iya. Mau periksa matanya juga nih Pak? Iya. Nah tuh, kalau kalian lihat mata Jajang pun tergerak-gerak. Kalau orang normal, dia pasti nggak akan begini. Dan titik cahayanya, betul. Nah kalau Lukman, kalau teman-teman lihat ya, Lukman coba lihat ke kamera sayang ya. Kalau Lukman itu kalau teman-teman lihat, udah jelas banget ya bahwa di situ ada strabismus ya. Jadi letak bola mata itu juga nggak simetris kanan dan kiri. Tuh. Tidak Baca dulu. Siapa mau menjawab? Gak apa-apa, tadi kan lihat ada beberapa anak tadi ya main bola. Ya, yang disebabkan kelainan genetik yang disebabkan karena tidak memproduksi melanin. Tepuk tangan buat kami. Jadi dulunya sudah baca. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahi? Apa itu melanin? Apa itu melanin? Apa itu melanin? Kaitannya dengan apa toh? Dalam tubuh kita yang tadi yang berubah apanya? Warna kulit. Jadi melanin adalah pigmen warna kulit. Nah, kalian cukup menuliskan angka yang kalian lihat. Saya ulang dari nomor 1. Ya, kita cocokkan dari nomor ini. Itu angka berapa? 8. Nah, Jas ini? 4. Tujuh satu apa 74? 74. Ada yang punya 71? 21. Berhenti di sini. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kita akan menghubungkan materi genetik pada pewarisan sifat, ya, terutama kelainan yang diturunkan kepada anaknya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kelainan genetik yang diturunkan tadi. Kemudian yang terakhir, menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat. Bagaimana kelainan sifat itu bisa diturunkan ke anaknya. Beberapa kelainan sifat yang diturunkan yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas tuntas nomor 1 ya, albino, buta warna, dan hemofili. Hari ini khusus 2 jam ini. Kemudian selain itu ternyata ada kelainan hipertrikosis, polidaktili,
berhentian. Apa itu? Kita lihat satu persatu. Nah, ini tadi albino. Ternyata albino itu tidak hanya terjadi pada manusia. Hewan orang. Tunjuk langsung ke depan. Kaptennya apel. Bisma. Berdiri dulu. Kaptennya jeruk. Fatma. Kamu berdiri di sana madep ke saya. Kaptennya anggur Niko. Kaptennya pisang Enda. Jejer. Nanti anggotanya di belakangnya ya, tetap geser sedikit. Sekarang anggotanya apel. Alin. Desta jeruk. Tri. Anggur. Alin pisang. Andin pisang. Andin. Zahra anggur. Berderet ke belakang ya. Zahra anggur. Marisa. Apel. Ika pisang. Agak maju. Kaptennya maju, kaptennya. Fasa. Apel. Bayu. Jeruk. Alin. Anggur. Alan pisang. Amin jeruk. Raka anggur. Agus apel. Nah, sekarang sudah ada yang kosong loh. Itu nanti menyusul. Silakan cari tempat dulu. Agak cepat. Tempat untuk kelompoknya nanti mau di mana? Kiki masuk kelompok Niko. David kelompoknya Risma. Andre Egal. Nabil. Nabil kelompoknya Tantang. Menempatkan diri yang cepat. Kemudian Dukron masuk kelompoknya Risma. Diri kelompoknya Kalian kelompoknya Fatma. Tapi kelompoknya siapa? Jadi kamu. Semuanya kumpul di kelompoknya. Tidak ada yang mencari sendiri. Kalian kelompoknya siapa? Ayo kalau kalian bisa bisa diskusi. Kalau sendiri kalian dia akan pasal yang apa? Saya nilai ya untuk kompakannya ya. Nanti yang maju presentasi pertama kali yang paling tidak kompak. Saya hitung ya. Kalau sudah siap jawab yes ya.
Oke, siap itu. Dalam 3 hitungan kalau sudah siap jawab yes. 1, 2, 3. Yes. Pada semangatnya. 1, 2, 3. Yes. Gitu dong. Saya bagikan LKPD. Nanti silakan diskusi dalam kelompoknya dikerjakan. Kalau sudah selesai, maju presentasi. Urutan presentasi nggak usah urutan, nggak usah lempar-lemparan ya. Nanti saya pakai game. Kelompok apa? Di mana kelompok apa? Tolong. Belakang. Jeruk. Anggur. Pisang. Silakan langsung dibaca, ada yang membaca salah satu, kemudian dikerjakan satu. Yang suaranya jelas baca. Sama. Bisa menceritakan isi dari artikel. Jadi tak ini dan dalam sebuah artikel itu kan ada isinya apa. Kalau yang lain itu kan beda, LKPD beda artikel. Jadi mereka tidak tahu artikel yang kalian baca itu apa. Biar yang lain paham tanpa membaca, kalian harus bisa mencari tahu. Apakah albinisme atau albino? Orang yang menderita albinisme atau albino adalah suatu penyakit keturunan yang jarang ditemukan. Tidak usah intinya nanti apa, kalian bisa menceritakan. Terutama di persilangannya ya, bisa menganalisis bagaimana dari induknya diturunkan kepada anaknya itu. dapat membentuk kelainan apakah penyebab dari albinisme. Meetingnya selesai, diskusi selesai. Tidak usah diamalkan, kita
jaga bunyi. Sekali lagi latihan. 1, 2, 3. Pak Hidayat yang menutup. Ya, dan waktunya adalah 3 dan itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Isang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi albino, hemofili atau buta warna? Albino. Silakan pilih albino. Klik sini. Ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Yang tidak mendapatkan LKPD albino, biar paham ya. Ini seorang penderita albino sudah ya tadi ya? Apa tadi? Ayo, dengar gak? Memiliki rambut warna pirang, kulit, agak coklat, nama lainnya apa? enten abang-abangi. Fotofobia. Kenapa kelainan ini masuk dalam salah satu kelainan genetik? Dua pemisah. Persilangannya wanita dengan genotip A besar A kecil menikah dengan laki-laki albino A kecil A kecil. Ya, kita analisis persilangannya. Ya, gimana? Ketika disilangkan, siapa bisa sudah pakai bahasa ya. Ketika dihadapkan dari seorang wanita Kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maka akan menghasilkan satu. Itu juga bisa baca Buatan ini kan ya. satu kadar albino, dua albino, Ya, 3 kadar albino, 4 albino. ya. Paham belum? Apa Bu? Paham? Ya, coba sebentar. Jadi Ini kita tidak bicara tentang kromosom X dan Y, beda dengan buta warna dan hemofili. Kita hanya berbicara tentang A besar dan A kecil. Ini siapa? Kalian lanjutin kalian. Kalau saya beri H, di sini berarti dia wanita karier hemofili. Kalau gini, wanita hemofili, paham ya? Kalau gini, laki-laki normal. Laki-laki hemofili, laki-laki nggak ada karier karena ini Y. Kalau gini, CB itu buta warna, berasal dari kata color blind. Apa itu blind? Buta. Ya. Sekarang kamu buka seperti biasa Google, kemudian ketik kuisis. Ketik kuisis seperti biasa. Ya, nggak bawah namanya gabung siapa dan siapa. Selamat siap.
Puisis. Iya, kodenya sebentar. Puisis. Ya, sebentar. Saya lanjutkan dulu. Sudah masuk, betul? Sudah masuk puisis? Ya. Yang tidak bawa HP berarti gabung sama siapa, namanya siapa dan siapa. Ya, itu kodenya. 63974. Ya, puisis. Kamu klik yang for student. Berarti namanya Jaka Leher Bu. Kalau berdua berarti siapa dan siapa ditulis namanya. Kalian dan Radif sudah masuk. Kirim mulai nih Bu. Belum tunggu yang lain. Nah, yang baru masuk siapa? Syukron. Kalian. Agus sudah masuk. Apa Janiko? Coba kalau susah masuknya diketik puisis for student. Enam tiga sembilan tujuh enam. Ya, gimana nih? Puisis for student. Puisis for student. Risma sudah. Kodenya nanti muncul di situ. Ya, 639 itu kodenya. 639. Vanessa, betul, 1. Nah, ayo. Boleh juga. Nah, saling menyalip yuk. Kalau hijau berarti jawaban benar, merah jawaban salah. Bagus yang memimpin. Bu, kodenya pintar, Bu. Ini kodenya di situ ada. Langsung gabung. 639764. Kodenya ambil saya itu hadiah. Masih Agus yang mimpin Agus disalib Agus. Ayo kalian. Semangat.
Selesai soalnya. Namanya selesai. Sekali saja ya, naik satu kali saja. Sabun. Kalau sudah sekarang kita tunggu dulu. Selesai semua. Petung malahan. Amin dirisi amin. Silakan bisa lihat peringkat kalian di sini ya. Ranking satunya Vanessa. Sudah belum David? Ayo. Kurang satu ya, kurang satu. Satu lagi. Sudah Fit? Terakhir sama terakhir. Itu yang merah itu berarti kalian menjawab salah. Bisa dilihat di situ banyak benarnya atau banyak salahnya. Ayo David. Ayo salah. Kita akhiri sekarang. Sekarang kalian buka di grup ini hasilnya. Siapa juaranya? Ya, Nalesa saya beri hadiah ballpoint untuk Nalesa. Sini Nalesa. Nalesa mana Nalesa sini? Hadiahnya ini. Hadiahnya ini. Tidak usah waktu. Terakhir sini. Ini hadiahnya, tepuk tangan buat Nalesa. Terakhir di sesi ini silakan buka di grup, sudah saya kirimin Mentimeter. Kita refleksi dulu hari ini. Pertanyaannya itu silakan dibuka di grup WA grup. Sudah saya kirim kan? Ya, menurut kalian tingkat pemahaman pembelajaran hari ini itu berapa persen? Mohon maaf ya, tadi presentasinya hanya satu kelompok karena waktu. Silakan diisi dulu. Kemudian pertanyaan kedua di situ disuruh mengetikkan apa itu? Kalian hasilnya. Wah, ini kita lihat hasilnya.
Kok dari masuk ke grup, Bu? Hasilnya ini. Kok jalan, Bu? Ya, tidak apa-apa. Ini papian aja ya. Jadi ini kalau kita lihat berarti ada yang masih kurang ya ini ya pemahamannya. Kemudian ini berimbang. Oh, tinggi yang ini. Di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Sekarang soal berikutnya ada dua itu ya. Ya. Pengalaman belajar hari ini. Rada menyenangkan apa rada? Menyenangkan, seru, cukup menyenangkan. Ada lagi? Menyenangkan walaupun banyak yang tidak saya pahami. Boleh. Silakan diketik apa adanya yang kalian rasakan, tidak usah takut. Saya tidak tahu ini yang ketik siapa. Ulah, Bu. Ada yang ngantuk? Nah, ditulis saja kamu ngantuk. Sampai? Ya, ini mau keluar saja. Dan anak-anak terakhir. Baca nanti saya baca. Jangan khawatir nanti saya baca dulu. Semua yang ngerti sulit banget. Waktunya habis. Hari ini cukup sekian ya anak-anak. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Dua selesai, beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, see you. Setelah pelaksanaan pembelajaran, saya lanjutkan dengan refleksi dan umpan balik bersama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.